Kali ini saya akan membahas cara membuat dan mengatur ukuran dimensi pada gambar denah rumah di AutoCAD. Nah, di sini kita buka program AutoCAD-nya. Di sini saya sudah mempunyai sampel sebuah denah rumah yang akan kita beri dimensi atau ukuran. Nah, kalau langsung kita beri dimensi tanpa disetting terlebih dahulu, hasilnya tidak akan rapi dan bagus seperti ini. Saya contohkan, klik ini, atau bisa juga ketik perintah dim pada keyboard untuk mengukur dimensi garis lurus. Lalu tekan enter setelah mengetik dim. Lalu kita klik di bagian yang akan kita ukur atau beri dimensinya. Nah, seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard. Oke, sudah kita lihat. Ini adalah hasil pengukurannya. Dan ini terlihat tidak rapi karena di antara objek dan garisnya tidak ada spasi. Begitu juga dengan informasi dari dimensinya ini sangat kecil, perlu kita zoom untuk mengetahui ukurannya, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah ukuran sebuah denah rumah dengan skala 1:100. Jadi kita harus menyesuaikan settingan dimensi dengan ukuran skala denah rumah ini juga. Oke, ini tidak perlu, jadi kita hapus, kita setting terlebih dahulu dimensinya agar lebih rapi. Nah, untuk mengakses settingan dimensi, kita bisa klik anotasian ini, lalu pilih yang ini, klik ini, Dimension Style, maka akan muncul kotak Dimension Style Manager, atau bisa juga langsung dengan mengetik perintah D pada keyboard, lalu tekan Enter. Seperti ini, sama juga akan muncul kotak Dimension Style Manager seperti ini. Oke, setelah itu kita klik New di sini, lalu kita beri nama, misal di sini saya memberi nama skala 100 atau dimensi skala 100 seperti ini. Setelah itu klik continue, lalu akan muncul kotak new dimension style seperti ini. Nah, kita beralih ke tab line terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada banyak tab. Pilih tab line seperti ini yang pertama kali. Nah, di sini ada settingan dimension line atau garis dimensi. Untuk warnanya ini color bisa kita buat sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mencontohkan, misal memilih warna biru, maka bisa dilihat ini garisnya akan berubah menjadi warna biru di kotak ini. Setelah itu untuk line type-nya tetap seperti ini by block, dan untuk line weight atau ketebalan garisnya di sini saya memilih yang 0,05 seperti ini. Sesudah itu untuk baseline spacing-nya di sini saya buat menjadi 10. Setelah itu untuk color-nya di sini saya buat berwarna merah. Nah, maka bisa dilihat di sini warna garis di extension line-nya berubah menjadi warna merah juga. Lalu untuk line weight atau ketebalan garis yang di sini saya buat juga sama menjadi 0,05 seperti tadi, seperti garis di line weight dimension line ini. Begitu juga di extension line tetap saya buat menjadi 0,05. Lalu untuk extend beyond dim line ini ukurannya saya ganti menjadi 7, dan offset from origin-nya saya ganti menjadi ukurannya 5 seperti ini. Sesudah itu kita ke tab simbol and arrow. Nah, untuk first-nya saya pilih yang architectural tick seperti ini. Lalu maka secara otomatis yang second-nya juga mengikuti menjadi architectural tick seperti ini, dan leader-nya tetap seperti ini, close fill. Lalu untuk arrow size-nya saya buat menjadi 7,5. Setelah itu untuk center mark-nya tetap di posisi mark, dan untuk ukurannya saya buat menjadi 2,5. Sesudah itu untuk break size-nya tetap seperti ini, 3,75. Dan add length simbolnya saya pilih di yang ini above dimension text seperti ini. Lalu untuk yang lainnya seperti jog angle tetap 45, dan jog height factor ini tetap 1,5 seperti ini. Oke, sesudah itu kita ke tab text.
di tab teks ini kita setting terlebih dahulu text stylenya. Klik yang ini di sini. Lalu di sini kita klik new. Lalu untuk style name new text stylenya kita beri nama misal menjadi teks skala 100. Setelah itu klik OK. Untuk font name-nya di sini saya memilih romantic. Lalu untuk height-nya saya buat menjadi 20, sedangkan width vektornya tetap 1. Setelah itu klik apply. Setelah itu close. Dan di text style ini kita ganti menjadi teks skala 100 yang sudah kita setting tadi. Maka otomatis ini akan berubah seperti ini tampilan dimensinya. Lalu untuk teks colornya di sini saya ganti menjadi white. Sesudah itu untuk text placement vertikalnya saya buat menjadi above. Lalu untuk offset from dim line-nya saya rubah menjadi 5. Lalu text alignment-nya saya pilih yang ISO standar, maka otomatis tampilannya akan lebih rapi seperti ini. Lalu kita beralih ke tab fit seperti ini. Di tab fit ini untuk fit optionnya kita pilih yang ini, always keep text between X line. Lalu untuk use of scale off-nya di sini saya ganti menjadi 2. Dan di draw dim line between X line-nya saya beri tanda checklist seperti ini. Sesudah itu kita ke tab primary unit. Nah, untuk primary unit ini di precision-nya saya ganti menjadi 0,0. Setelah itu untuk decimal separatornya saya ganti menjadi koma. Setelah itu scale faktornya ini tetap 1. Lalu untuk angular dimensionnya, unit formatnya tetap decimal degree dan precisionnya 0,00. Oke, untuk tab alternate unit dan tolerance ini tidak ada yang disetting, biarkan tetap seperti ini. Nah, seperti itulah settingan yang saya buat untuk dimensi denah rumah. Dan untuk keperluan jenis-jenis gambar lainnya bisa Anda sesuaikan saja ukuran settingannya. Setelah itu klik OK. Lalu ini close. Nah, agar settingan dimensi yang sudah kita buat tadi bisa diterapkan di gambar denah rumah ini, maka di annotation ini kita klik dan kita pastikan ini, klik yang di sini, maka pastikan ini dimensi stylenya terpilih di dimensi skala 100 yang sudah kita setting tadi. Begitu juga dengan teksnya. Ini teks yang sudah kita setting tadi. Nah, kalau ini sudah terpilih di settingan yang kita buat tadi, maka kita tinggal memberi dimensinya. Nah, untuk dimensinya bisa diklik ini. Di sini kita klik ini untuk dimensi garis lurus, atau bisa menekan perintah dim pada keyboard. Lalu tekan enter. Lalu kita klik di bagian dari objek yang akan kita beri dimensi. Misal dari sini kita klik di sini, lalu kita arahkan hingga ke ujung ini. Klik lagi di sini, lalu kita tarik ke atas. Oke, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, ini dimensi sudah tampak seperti ini. Sudah terlihat dengan jelas. Oke, sepertinya ini tidak perlu ada angka di belakang koma 750,0. Tidak perlu kita tampilkan angka di belakang desimal di belakang komanya, maka kita ubah lagi, ketik lagi D pada keyboard lalu tekan enter. Nah, di sini tadi pilih yang dimensi skala 100, lalu klik modify. Lalu pilih di tab
primary unit. Di precision ini kita ubah menjadi 0 seperti ini. Lalu klik OK, lalu close. Oke, maka bisa dilihat di sini sudah 750 saja, tidak ada angka di belakang koma desimal. Begitu juga dengan teks lainnya, dengan dimensi dan teks lainnya, ketik lagi perintah dim pada keyboard lalu tekan enter. Nah, misal kita akan memberi ukuran dari sini ke sini. Oke, ukurannya misal seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard. Nah, ini ukurannya 300. Dan dari ini ke sini 750. Ini artinya 750 adalah 7,5 meter dan 300 ini adalah 3 meter karena ini adalah skala 1:100. Nah, tetapi di sini antara garis ini ke sini dan garis yang ini ke sini tidak sama atau sejajar, maka kita perlu membuat sebuah garis bantu dimensi. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya sudah pernah membuat garis bantu dimensi yang saya tempatkan di layar garis bantu seperti ini. Oke, kita aktifkan layar garis bantunya. Nah, agar lebih menghemat waktu dalam pembuatan video ini, maka ini sudah saya siapkan garis bantu untuk membuat dimensi agar sejajar antara satu dimensi dan dimensi lainnya seperti ini. Nah, misal kalau jarak dari garis ini ke sini adalah 75. Lalu kalau jarak garis ini ke sini 100. Lalu antara jarak yang ini ke sini 100 juga. Jadi ini 75, jarak garis ini ke garis yang ini 100, dan panjang garis ini juga 100. Nah, ini bisa Anda buat secara manual garis ini untuk membantu dalam penempatan posisi dimensi yang lebih bagus. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lagi karena ini pembuatannya secara manual menggunakan line, menggunakan garis perintah line atau L, dan bisa disesuaikan dengan ukuran yang Anda inginkan. Oke, di sini kita akan memberi dimensi, ketik perintah keydim lagi pada keyboard seperti ini untuk membuat dimensi dalam jumlah banyak sekaligus. Setelah mengetik keydim, tekan enter pada keyboard. Lalu kita klik pilih garis bantu ini. Untuk membuat dimensi dengan perintah keydim harus mempunyai garis bantu juga. Nah, kita seleksi ini semua. Setelah itu tekan enter. Lalu kita klik dari garis ini, dari sini. Lalu bisa kita arahkan ke atas. Oke, ini tadi ada sedikit kesalahan. Kita ulangi. Tekan lagi keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu seleksi bagian yang ingin diberi dimensi seperti ini. Sudah itu tekan enter lagi. Sudah menekan enter, arahkan kursor ke atas hingga ke titik garis bantu yang kedua ini, klik di sini. Oke, maka bisa dilihat ini sudah ada dimensinya per ruang, per tiap ruangan dan rumah ini seperti ini. Lalu untuk panjang keseluruhannya bisa kita tekan lagi perintah dim biasa seperti tadi pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita klik dari sini, lalu kita arahkan ini ke sini, lalu ini kita tarik sampai ke sini, ke batas ini, klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, ini sudah ada, bisa dilihat ini adalah garis dimensi tiap ruangan 150, 350, 250, dan keseluruhannya adalah 750. Nah, agar ini lebih presisi juga, pastikan OSNAP sudah aktif, sudah terchecklist semua. Ketik perintah OS dulu pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, ini muncul kotak drafting setting, pilih tab object snap, lalu select all ini. Pastikan ini sudah terchecklist semua. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita akan memberi dimensi ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya
kita ketik lagi perintah keydim terlebih dahulu, lalu ketik enter, lalu kita seleksi garisnya seperti ini, garis yang ingin kita beri dimensi quick dim. Nah, ini sudah terseleksi semua, lalu tekan enter. Nah, lalu arahkan ke bagian atas hingga menemui titik garis yang kedua seperti ini. Nah, ini sepertinya ada kesalahan, saya ulangi lagi. Ketik perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita seleksi garis yang akan kita beri dimensi quick dim. Setelah itu tekan enter pada keyboard, lalu arahkan ini ke atas seperti ini hingga menemui titik garis yang kedua seperti ini. Klik di sini. Nah, maka bisa dilihat dimensi sudah terbentuk secara banyak. Ini dari jarak ini ke sini 50, dari jarak ruang ini 250, jarak ini 150, dan jarak ini ke sini 150 juga. Oke, setelah itu kita akan memberi dimensi secara keseluruhan. Ketik perintah dim pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, lalu kita arahkan ke sini, lalu kita tarik ke atas hingga di ujung titik garis kedua. Klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, ini sudah terbentuk. Jadi panjang keseluruhan dari sini ke sini adalah 600 atau 6 meter. Oke, sesudah itu kita akan memberi dimensi pada garis selanjutnya, yaitu yang di sisi ini. Ketik perintah keydim lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu ini kita seleksi garisnya, garis yang akan kita beri dimensi. Oke, ini sudah terseleksi, lalu tekan enter pada keyboard, lalu arahkan ke atas hingga menemui ujung titik garis kedua seperti ini. Klik di sini. Oke, dimensi sudah terbentuk. Sesudah itu tekan lagi perintah dim pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, lalu kita arahkan kemari, lalu kita klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, panjang keseluruhan ini sudah tampak. Ini adalah 650 panjang dari ujung ini sampai ke sini, sampai ke teras ini. Kalau yang ini 600 karena ini yang terasnya hanya setengah saja yang dihitung karena sampai ke sini. Oke, sesudah itu kita beri lagi dimensi pada sisi depan seperti ini. Ketik keydim pada keyboard untuk perintah dimensi secara cepat, lalu enter. Lalu kita seleksi ini garis bantu. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan enter pada keyboard, lalu arahkan ke sini, ke titik ujung garis bantu yang kedua. Oke, maka ini sudah terbentuk dimensinya. Jarak antar ruang ini ke sini adalah 250. Dari sini ke sini adalah 250 juga. Begitu juga jarak antara dari sini ke sini sama juga 250. Lalu tekan lagi perintah dim untuk membuat ukuran dimensi secara keseluruhan di bagian depan. Tekan dim pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik di sini. Lalu kita arahkan ke sini. Lalu kita tarik garisnya ke sini. Kita klik di sini. Lalu tekan enter pada keyboard. Nah, panjang ini juga keseluruhan dari sini ke sini. Dari sini sampai ke sini adalah 750 juga. Oke, selanjutnya ini untuk garis bantunya bisa kita nonaktifkan layarnya karena tampilannya kurang bagus kalau ada garis bantu ini. Ini kita nonaktifkan layarnya, garis bantu dimensi. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, garis asnya juga ini. Garis asnya kita nonaktifkan juga layarnya. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Bisa dilihat.
ini dimensi yang kita buat sudah terlihat rapi dan jelas seperti ini. Oke, sekian tutorial yang dapat saya buat, yang dapat saya bagikan kali ini. Nah, apabila Anda belum terlalu familiar dalam mengatur layar yang di sini tadi, maka nanti akan saya bahas di video lainnya. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.